Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 64231954. Nama saya Clara Marcelia Marbun, NIM 64231361. Kami berdua akan menjelaskan materi mengenai instrumen pasar modal, yaitu tentang saham, obligasi, dan reksadana. dan juga masing-masing dari kami berdua akan menjelaskan perencanaan investasi di pasar modal yang kami pilih. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai instrumen pasar modal. Di pasar modal yang kami bahas itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Yang pertama yaitu saham. Apa sih itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau perusahaan atas sebagai modal suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak mendapatkan bagian dan keuntungan dividen dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Investasi saham memiliki resiko yang sangat tinggi dan juga harus mempunyai modal yang cukup besar. Yang kedua yaitu obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi itu adalah surat utang negara yang mana membantu pemerintah membangun fasilitas negara. Obligasi punya keuntungan yang sudah diatur negara dan minim resiko. Obligasi di pemerintahan memiliki bunga yang cukup tinggi dan pajaknya lebih rendah. Yang ketiga yaitu reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum, yaitu manajer investasi, untuk diinvestasikan ke dalam surat berharga. Reksadana memiliki resiko yang sangat kecil, karena dana diinvestasikan ke berbagai aset dikelola oleh manajer investasi profesional dan diatur oleh OJK. Reksadana juga menawarkan likuiditas dan pilihan resiko yang biasa disesuaikan dengan profil investor sehingga lebih nyaman dibandingkan investasi langsung pada satu jenis aset. Jadi intinya adalah saham adalah bentuk kepemilikan di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Dengan membeli saham, investor memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Investor mengelola sendiri investasinya termasuk keputusan jual beli saham. Saham dapat diperdagangkan di pasar saham sehingga memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual. Dan juga saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki risiko juga yang tinggi. Pembelian saham biasa dilakukan dalam satuan lot dengan satu lot berisi 100 lembar saham. Jadi obligasi itu intinya surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta untuk memperoleh pendanaan. Surat utang memiliki rating atau peringkat kredit sebagai acuan bagi investor untuk menilai tingkat resiko. Surat utang yang memiliki jangka waktu atau tenor tertentu, biasanya panjang sebelum pokok utang dikembalikan kepada investor. Tingkat pengembalian atau return sudah ditentukan dan dipublikasikan sebelumnya. Surat utang memberikan pendapatan tetap berupa kupon atau bunga yang dibayar secara berkala. Reksadana itu intinya produk investasi yang mengumpulkan dana dari investor dan menginvestasikannya dalam aset-aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Produk reksadana tersedia di berbagai platform atau marketplace investasi. Investor dapat menjual kembali reksadana kapan saja, terutama untuk reksadana harian. Reksadana memiliki potensi keuntungan yang sedang dengan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan saham. Reksadana memungkinkan investasi dengan nominal yang lebih kecil, mulai dari 10.000 saja. Reksadana menawarkan diversifikasi investasi yang berarti dana diinvestasikan ke berbagai instrumen untuk mengurangi resiko. Jadi itulah ketiga inti pokoknya instrumen pasar modal. Yang kedua, kami akan membahas mengenai perencanaan masing-masing dari kami dalam memilih instrumen di pasar modal. Saya akan merencanakan investasi di reksadana, karena investasi di reksadana tidak memerlukan uang yang cukup banyak. Saya juga akan merencanakan investasi jangka pendek, yaitu kurang dari 5 tahun. Jadi saya berencana investasi di reksadana pasar uang, karena bisa dicairkan secara cepat. Cara investasi di reksadana yaitu yang pertama, kita harus download aplikasi jual beli di reksadana yang sudah awas OJK, seperti aplikasi Bibit, Bereksa, dan Ajaib. Saya berencana pakai aplikasi Bibit. Yang kedua, daftar pakai nomor HP dan KTP. Yang ketiga, jawab pertanyaan profil resiko, karena bakal bantu produk reksadana yang cocok untuk kita. Lalu yang keempat, pilih reksadana pasar uang, lalu pilih produknya, lalu pilih mau investasi berapa, minimal 100.000. Mana yang lebih baik? Menurut saya yang lebih baik adalah reksadana, karena minim resiko dan harganya juga terjangkau, cocok untuk pemula yang belum paham tentang investasi. Sekian perencanaan investasi yang saya pilih. Saya akan merencanakan investasi obligasi. Perencanaan
perencanaan obligasi berikut adalah langkah-langkah perencanaan investasi dengan fokus pada obligasi. Langkah-langkah perencanaan investasi dengan obligasi. Yang pertama itu menentukan tujuan investasi. A. Tentukan tujuan seperti persiapan dana pensiun, pendidikan anak, atau pembelian rumah. B. Tentukan juga jangka waktu. Apakah dia menengah, apakah dia panjang. Karena obligasi lebih ideal untuk periode tersebut. 2. Memahami profit resiko. Yang pertama, jika Anda lebih suka resiko yang relatif rendah namun tetap ingin keuntungan lebih tinggi daripada tabungan obligasi, bisa menjadi pilihan yang baik. Obligasi cocok bagi investor dengan profit risiko moderat yang menginginkan stabilitas tetapi masih mengharapkan keuntungan baik dari deposit. 3. Memilih jenis obligasi yang sesuai. Yang pertama, obligasi pemerintah. Lebih aman biasanya memberikan kupon yang stabil, likuiditas yang cukup baik. Obligasi korporasi menawarkan kupon lebih tinggi tapi memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah, tergantung pada kredibilitas penerbit. 4. Membandingkan dengan lain. Yang pertama, banding obligasi dengan instrumen investasi lainnya seperti saham, reksadana untuk memahami kelebihan dan kekurangannya. Mana yang lebih baik? Obligasi lebih baik jika Anda mencari investasi yang lebih stabil dan tidak perlu berisiko, cocok untuk pendapatan tetapi rencana jangka menengah hingga panjang. Saham lebih baik jika Anda mencari keuntungan yang lebih tinggi dan siap menghadapi fluktuasi harga yang signifikan, terutama cocok untuk jangka panjang. Reksadana menawarkan fleksibilitas karena memiliki berbagai jenis dari pasar uang hingga saham, sehingga bisa dipilih sesuai profit risiko. Cocok untuk pemula yang ingin diversifikasi tanpa pengelolaan mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.